warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang wirausahawan ataupun pedagang, maka dituntut untuk mampu berpikir dan bersikap kreatif dan inovatif untuk mengembangkan peluang-peluang yang ada. Nah, dengan cara yang seperti apa kita bisa memanfaatkan peluang tersebut? Yang pertama, kita bisa lihat di lingkungan kita banyak sekali barang-barang bekas yang mungkin bagi kebanyakan orang itu tidak berguna dan dianggap sampah, tapi bagi seorang yang kreatif itu adalah peluang untuk mendapatkan uang. Contohnya itu dengan sedotan-sedotan bekas yang biasanya dibuang ya, itu bisa kita bikin menjadi tas, bisa jadi bunga, bisa menjadi hiasan dinding. Begitupun juga dengan bungkus plastik ya, bekas kemasan, entah itu minyak ataupun kopi ataupun sampo dan sebagainya, itu pun bisa dijadikan dompet, bisa dijadikan tas, dan ini bukan sesuatu yang baru lagi. Lalu botol plastik, botol kaleng, botol-botol beling, nah ini bisa dibuat menjadi vas bunga, bisa juga dibuat menjadi tempat lilin dan aneka bentuk yang lainnya. Begitupun dengan kardus. Kardus pun bisa kita buat lagi menjadi sesuatu yang lebih berguna lagi, misalnya membuat bingkai foto, membuat file box ya. Nah, itu contoh-contoh dari sesuatu yang bekas. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan kita. Misalnya, apabila di sekitar kita di kebun ada banyak pisang, maka pelepah pisang atau pelepah pohon palem itu bisa dibuat menjadi topi, menjadi peci, menjadi tas, menjadi rompi, dan sebagainya. Begitupun dengan misalnya tanah liat ya. Tanah liat ini itu bikin gerabah, entah itu pot, kendi, dan sebagainya. Itu dari sumber daya alam yang ada di sekitar kita tinggal. Yang ketiga, yaitu memanfaatkan situasi-situasi besar ataupun perayaan-perayaan di mana semua orang pasti akan memakai ataupun akan menggunakan ya. Contoh, setiap tahun ajaran baru anak-anak sekolah pasti membutuhkan entah itu seragam, pakaian pramuka ataupun pakaian olahraga. Nah, ini adalah peluang-peluang bisnis ya, bergelut di bidang konveksi. Pada saat bulan puasa, kita bisa memanfaatkan situasi tersebut dengan menjual pakaian muslim, menjual peralatan sholat, dan sebagainya. Begitupun dengan tahun baru. Tahun baru biasanya menjual trompet, menjual petasan, dan sebagainya. Yang keempat adalah memanfaatkan segala hal yang dianggap akan memberikan kesempatan ataupun peluang dengan mengetahui cara pengolahan dan pemanfaatannya. Ini contohnya adalah produk-produk rekayasa. Produk rekayasa di sini artinya dengan bahan-bahan yang sederhana, dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, ya kita mampu membuat sesuatu produk yang tidak kalah fungsi dan manfaatnya
dengan produk-produk yang lebih baik, yang lebih canggih. Contohnya misalnya kita membuat alat perajang bawang ataupun sayuran dengan menggunakan kaleng bekas dan pisau cutter. Itu salah satu contohnya. Atau misalnya kita membuat alat penjernih air dengan misalnya galon bekas, ya, lalu kita beri berlapis-lapis dengan pasir, arang, sabut, lalu kita kasih kapur dan sebagainya secara berlapis-lapis dan bertahap. Lalu kita masukkan air dan kita endapkan dalam waktu ya kurang lebih semalam, maka besoknya air yang kotor itu bisa menjadi air jernih dan bisa kita pakai. Itu contoh. Atau contoh yang lain misalnya membuat daya listrik dengan kincir air. Ini biasanya yang mereka tinggal di pedesaan yang dekat dengan sungai di mana aliran airnya deras, maka bisa memanfaatkan arus air itu untuk pembangkit listrik. Jadi kurang lebih seperti itu ya yang dikatakan produk rekayasa. Semoga kita sebagai wirausahawan ataupun sebagai pedagang tidak pernah akan kehabisan ide ataupun gagasan untuk mengembangkan potensi diri kita. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.